Halo semuanya, namaku Kayla SP Weninggali dari kelas 11 KKL 3. Di video ini aku akan menjelaskan cara input transaksi keuangan di Odoo. Di sini ada dokumen transaksi faktur penjualan untuk customer business. Pertama, masuk ke menu sales, lalu klik new untuk membuat sales order baru. Pada bagian customer, pilih business, lalu untuk expiration date-nya isi dengan tanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya, input produk yang dibeli customer. Produk pertama yaitu router dengan quantity 2, lalu produk kedua yaitu modem dengan quantity 1. Jika semua data sudah benar, klik confirm. Langkah berikutnya adalah membuat invoice dengan klik create invoice. Setelah itu, klik confirm untuk mengonfirmasi invoice. Jika produk sudah siap dikirim, kita masuk ke menu inventory. Lalu pilih want to deliver. Klik transaksi yang tadi. Lalu klik validate untuk memvalidasi pengiriman barang. Dokumen transaksi yang kedua, yaitu pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November 2022 menggunakan bank. Transaksi ini dicatat sebagai BKK atau bukti kas keluar. Pertama, masuk ke menu accounting, lalu scroll ke bawah sampai Bank BSI, setelah itu klik transaction. Kita klik new, lalu untuk tanggal transaksi isi sesuai dengan di dokumen transaksinya, yaitu 1 Desember 2022. Untuk keterangannya isi dengan pembayaran gaji karyawan. Karena ini merupakan pengeluaran, jadi tambahkan minus lalu masukkan nominal sebesar Rp26.460.000. Setelah itu, klik add and close. Lalu, set account menjadi employee salary. Berikutnya, kita akan melakukan retur penjualan. Pertama, masuk ke menu sales. Lalu kita pilih invoice yang akan diretur, yaitu invoice milik customer business. Lalu kita klik bagian delivery. Pilih return. Lalu isi quantity return modem sebanyak 1. Klik return. Lalu klik validate. Lalu kita ubah quantity modem menjadi 0. Klik create invoice, lalu klik regular invoice. Setelah itu, klik create draft. Jika sudah selesai, klik confirm. Setelah itu, kita klik pay, lalu ubah payment date menjadi tanggal 2 Desember 2022. Ubah memo jadi retur pengembalian barang, lalu klik create payment. Ini berarti barang modem ini sudah kita kembalikan uangnya kepada customer. Lalu di dokumen transaksi keempat, kita akan mencatat pengeluaran kas kecil. Di accounting, kita scroll ke bawah dan masuk ke menu petty cash. Lalu klik transaction, klik new, isi tanggal menjadi 5 Desember 2022 sesuai dengan di transaksi. Lalu pada label isi service printer. Masukkan nominal sebesar minus 1.500.000, lalu klik add and close. Kemudian, atur account menjadi other expense. Lalu di sini ada dokumen transaksi faktur pembelian dari vendor PT Jaya Abadi. Pertama, masuk ke menu purchase, lalu klik new. Pada bagian vendor, kita pilih PT Jaya Abadi, kemudian order deadline, ubah menjadi tanggal 6 Desember 2022, lalu klik apply.
Selanjutnya, tambahkan produk yaitu router dengan kuantiti 5. Jika semua data sudah sesuai, klik confirm order. Setelah itu, klik upload bill, lalu upload dokumen bill transaksi. Setelah bill berhasil di-upload, ubah bill date sesuai tanggal transaksi, yaitu 6 Desember 2022. Kemudian, pada bill reference, isi dengan nomor invoice, lalu quantity, ubah menjadi 5 sesuai transaksi. Jika semua data sudah benar, klik confirm. Selanjutnya, masuk ke menu inventory, lalu pilih want to receive. Kemudian, pilih invoice dari PT Jaya Abadi, lalu klik validate. Selanjutnya, transaksi yang keenam yaitu transaksi pembelian menggunakan petty cash. Di sini, kita langsung scroll ke bawah sampai di petty cash, lalu klik transaction. Kemudian, kita klik new, lalu masukkan tanggalnya sesuai dengan dokumen yaitu 7 Desember 2022. Lalu labelnya kita isi sesuai keterangan yaitu pembelian laci. Untuk nominalnya yaitu minus 2.250.000. Lalu kita klik add and close, lalu klik set account. Karena laci ini merupakan office equipment, maka kita masukkan akun office equipment. Setelah kita input pada jurnal petty cash, selanjutnya kita akan input terlebih dahulu untuk aset modelnya. Kita ke configuration, lalu klik asset models. Setelah itu klik new. Lalu untuk aset model name-nya, kita isi dengan laci, metodenya straight line, durasinya 4 tahun, lalu depreciation akunnya isi dengan accumulation office equipment depreciation, lalu expense account-nya depreciation expense. Setelah itu kita ke accounting, lalu pilih asset. Setelah itu kita klik new. Aset name-nya isi dengan laci, lalu original value sebesar 2.250.000, acquisition date-nya isi dengan tanggal 7 Desember 2022, aset modelnya isi dengan laci, lalu metodenya straight line, durasinya kita ubah menjadi bulan yaitu 48 bulan, computation-nya isi dengan based on days per period. Untuk fixed asset account-nya isi dengan office equipment. Lalu kita klik bills, lalu add a line. Di sini kita pilih jurnal petty cash yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu klik compute depreciation, lalu klik confirm. Lalu di sini ada dokumen transaksi faktur penjualan untuk customer warganet. Pertama, masuk ke menu sales, lalu klik new. Pada bagian customer, pilih warganet, lalu expiration date ubah menjadi tanggal 7 Desember 2022 sesuai dengan transaksi. Lalu tambahkan produk pertama yaitu ONT dengan kuantiti 7, lalu produk kedua yaitu modem dengan kuantiti 5. Jika semua data sudah sesuai, klik confirm, lalu klik create invoice, ubah tanggal invoice sesuai tanggal transaksi, kemudian klik confirm. Selanjutnya, masuk ke menu inventory, lalu pilih want to deliver, kemudian klik validate untuk menyelesaikan pengiriman barang. Selanjutnya, di sini ada transaksi kas masuk dari pelunasan piutang customer. Kita masuk ke menu accounting, lalu pilih customers, dan klik invoice. Karena ini merupakan pelunasan piutang tanggal 26 November 2022 dari customer Tafnet, maka kita pilih invoice tersebut. Selanjutnya, nantinya di sini kita klik pay, lalu ubah payment date-nya sesuai transaksi, yaitu 9 Desember 2022. Pada bagian memo, isi pelunasan piutang, jika sudah, klik create payment.
Nah, lalu di sini akan muncul tulisan paid di pojok kanan atas yang menandakan invoice sudah lunas. Lalu di sini juga ada pelunasan piutang kedua dari customer Biznet. Caranya sama seperti transaksi sebelumnya. Kita pilih invoice milik Biznet, lalu klik pay. Kemudian ubah payment date menjadi tanggal 9 Desember 2022, lalu ubah memo menjadi pelunasan piutang. Jika sudah, klik create payment. Dan sekarang status invoice sudah berubah menjadi paid. Lalu transaksi selanjutnya ada bukti kas keluar untuk pembayaran utang kepada vendor. Untuk pembayaran utang, kita masuk ke menu vendors, lalu pilih bills. Karena ini merupakan pelunasan utang tanggal 13 November 2022 kepada PT Jaya Abadi, maka kita pilih bill tersebut. Caranya sama seperti pelunasan piutang sebelumnya. Klik pay, lalu ubah payment date menjadi 12 Desember 2022. Lalu jika sudah sesuai, klik payment atau create payment. Dan status pembayaran utang berhasil dicatat. Selanjutnya, ada transaksi faktur pembelian dari vendor PT Hertelindo. Pertama, masuk ke menu purchase, lalu klik new. Pada bagian vendor, kita pilih PT Hertelindo, lalu order deadline, ubah menjadi 15 Desember 2022, lalu klik apply. Selanjutnya, tambahkan produk router dengan kuantiti 5. Jika sudah sesuai, klik confirm order. Kemudian, klik upload bill, lalu upload bill transaksi. Setelah itu, ubah bill date menjadi 15 Desember 2022. Kemudian, pada bagian bill reference, isi nomor invoice. Lalu ubah kuantiti menjadi 5 sesuai transaksi. Jika semuanya sudah benar, klik confirm. Selanjutnya, masuk ke menu inventory, lalu pilih want to receive, kemudian pilih transaksi dari PT Hertelindo, lalu klik validate. Lalu yang terakhir, di sini ada dokumen nota kredit untuk retur pembelian. Pertama, masuk ke menu purchase, lalu pilih transaksi pembelian sebelumnya dari PT Hertelindo. Kemudian, klik receipt, lalu klik return, dan ubah quantity router menjadi 2. Lalu klik return. Lalu klik validate untuk menandakan bahwa barang ini sudah kita retur. Lalu kita kembali ke halaman sebelumnya dan ubah quantity router ini menjadi 3. Setelah itu, kita klik upload bill, lalu upload bill transaksi. Ubah bill date-nya menjadi tanggal 16 Desember 2022. Lalu bill reference-nya isi dengan nomor nota kredit. Jika data sudah sesuai, klik confirm. Jika harganya sudah dikembalikan oleh vendor, maka kita nantinya bisa klik pay. Nantinya kita bisa klik pay, lalu ubah payment date-nya menjadi tanggal 16 Desember 2022. Setelah itu, ubah memo-nya menjadi pengembalian barang. Lalu, klik create payment. Nah, jadi seperti itu cara input transaksi-transaksi di Odoo. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian memahami penggunaan Odoo dengan lebih mudah dan juga jelas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.